kalau beragama Buddha itu cocok. Karena evolusinya melompat, bukan sekadar perbedaan spesies, gitu kan? Allah yang disembah, Allah yang Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup ini. Ukiran indah yang Kau buat, seringkali kami gagal memahami. Hidup mati menjadi seni keimanan kami, tapi kami justru takut di sana. Salah menjalani hidup, berakhir di kefatalan kematian. Karena itu tolonglah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memahami seni keimanan kami itu yang Kau lukis begitu indah, supaya kami mampu membaca, memahami dan menjalaninya seperti apa yang Kau mau, sehingga hidup bagi kami adalah sungguh Kristus dan mati adalah keuntungan itu. Berkat sertai kami dalam sepanjang seminar awal tahun, minggu lepas minggu dalam 3 tema ini, supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami mohon pimpinan Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Tiap kali memasuki awal tahun kita mengadakan seminar yang kita sebut seminar awal tahun. Lalu nanti ujung tengah tahun kita juga ada seminar tengah tahun. Seminar tengah tahun lebih membahas isu-isu doktrinal begitu ya, itu bedanya. Kalau awal tahun kita membahas soal konsep waktu, hidup, mati, tujuan hidup, Kristiani itu apa sih sebetulnya begitu. Nah, kalau kemudian 7 salib, seri salib mendekati Jumat Agung, kita berbicara tentang seputar pergumulan salib. Betul-betul di dalam salib yang sekitar yang terdekat itu apa begitu ya. Nah, itu kita bicara di sana. Maka saudara sebetulnya kalau memperhatikan, saudara akan tahu betul detail-detailnya dari 7 salib itu. Dari perjalanan dia disidangkan sampai dia jalan, ada Simon dari Kirene dan seterusnya sampai kepada dia disalib, lalu apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu berbagai background yang ada, itu lengkap sekali kita bicarakan nanti sampai 10 tahun. Ya, kita sudah sampai seri 7 kalau saya nggak salah ya. 8, 9, 10, saya sudah selesaikan 10 tema itu. Ya, 10 kali 7, 70. Begitu juga Natal. Kita menyorot seputar Natal itu, kelahiran dia itu, memaknainya. Termasuk isu-isu yang sedang berkembang sebagai satu isu-isu yang justru lari dari iman Kristen. Ya, saya berdoa kalau satu waktu saya mati, itu jadi warisan mahal saya. Karena itu saya selalu mempersiapkannya, semua dari perspektif yang penting. Dan saya berdoa kalau ketemu satu orang yang betul-betul berjiwa penulis yang baik, yang mampu membahasakan bahasa lisan ke bahasa tulisan, saya pengen sekali. Karena waktu saya memang pontang-panting untuk membuat itu ke bahasa lisannya. Ya. Supaya ada satu warisan yang luar biasa. Minimum nanti itu menjadi warna bagaimana kita hidup jadi orang Kristen. Nah, hari ini saya mau saudara memperhatikan baik-baik ketika kita berdiskusi atau berbicara hidup di dalam perspektif agama, nanti yang kedua mati dalam perspektif agama, lalu hidup dan mati dalam kekristenan bagaimana, itu merupakan rangkuman dalam pilihan itu. Dan saudara akan melihat sebetulnya ada banyak sekali kesalahpahaman kita tentang hidup. Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen yang sebetulnya Alkitab tidak pernah ajarkan, dan tanpa kita sadari kita terkontaminasi dengan berbagai pikiran-pikiran agama lain. Lalu tanpa kita sadari terjadi sinkretisme. Sinkretisme adalah saya sebagai orang Kristen berpikir tentang ajaran Alkitab tapi dengan cara dan konsep agama lain. Ya, saat ini semua agama hampir rata-rata sudah mengalami sebetulnya kekalahan terhadap pemikiran kekristenan. Semua itu dipengaruhi pikiran Kristen. Udah muncul pernak-perniknya itu. Kalau kita teliti dan tajam melihatnya. Kalau enggak kita enggak menyadari itu. Ya. Sehingga bahasa Kristen itu memang luar biasa. Sayangnya orang Kristen sendiri tidak sekaya kekristenannya. Nah, ini yang jadi bahaya bagi kita. Nah, mari kita belajar untuk menjadi kaya di dalam ukuran Alkitab itu. Mau menjadi seperti apa? Nah, saudara-saudara, saya akan menjelajah sedikit, agak banyak slide-nya ini. Tetapi, enggak keluar ya? Waduh, saya enggak pernah maksud begini nih. Biar keluar langsung gimana caranya? Ini salah saya ini, ya.
Tolong bikin klik langsung di sana bisa no, dirubah dulu no ya. Ini maksud hati tidak begini, entah kenapa jadi begini. Itu pun seni hidup ya. Saudara, hidup menurut Hindu dikatakan begini, manusia baik secara lahiriah yang disebut sebagai praktiria maupun batinia yang disebut purusa. Jadi manusia lahiriah batinia itu ada pada semua agama. Tapi nanti pada Buddha nanti saudara nggak akan ketemu. Itu mengalir keluar dari Siwa yang diidentikan dengan Brahman. Nah, di dalam kitab suci Upanishad itu dikatakan gini, Brahman itu mengeluarkan apa yang disebut akasa atau ether atau unsur halus dari angkasa sana, semacam zat begitu ya. Lalu menjadi hawa, lalu menjadi api, air, bumi, dan akhirnya jadi makhluk manusia. Itu adalah titisan. Jadi kita ini sebetulnya manusia itu semua titisan dewa. Ya, ada zat kedewaannya. Nah, kaisar itu atau raja itu dianggap yang mungkin titisannya itu lebih besar lagi gitu. Ya. Nah, saudara bisa melihat bentang kejadian itu semacam sebuah evolusi dalam keagamaan. Brahman ya menjadi zat halus di angkasa, lalu jadi hawa, lalu jadi api, api jadi air, air jadi bumi, bumi mengeluarkan kehidupan. Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan seterusnya. Jiwa manusia itu tidak dapat mati. Hidup adalah keluar dari Brahman. Bedanya dengan Kristen apa? Kristen hidup itu adalah ex nihilo. Dicipta dari tidak ada jadi ada. Kalau dalam Hindu itu sudah ada pada sang dewa lalu turun. Walaupun jadi membingungkan ternyata dewa ini bisa mati. Itu sebab di Hindu terjadi dualisme. Jiwa itu tidak bisa mati. Yang mati itu tubuh. Jadi jiwa itu hidup terus. Ya. Nah nanti dia berhenti, jiwa itu buat apa? Nah kemudian hari nanti Hindu tercombine dengan konsep Buddha. Terjadi lagi reinkarnasi. Jiwa itu dapat stok lagi tubuh baru. Ya. Tetapi konsep yang mirip-mirip tidak sama. Nah ini yang kita harus mampu menghadapi berbagai pergumulan perbedaan itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara, bagi Hindu hidup akhirnya menjadi sebuah perjalanan yang harus dijalani, dilakoni terus, ya. Dan hidup itu suka atau tidak akan menjadi sangat kurang bertanggung jawab karena apa? Jiwa tidak akan mati, tidak akan ada penghukuman bagi jiwa itu. Yang akan dihukum itu ya cuma tubuh yang habis itu, tapi ya habis saja sudah. Jadi korelasinya itu menjadi satu korelasi yang putus. Apa yang saudara pahami soal hidup, maka itu akan membuat saudara hidup seperti apa paham yang saudara pahami. Ya. Sehingga konsep dosa itu tidak terlalu clear. Gak jelas sebetulnya dosa itu apa. Jadi kalau nggak jelas apa, untuk apa saya bertanggung jawab juga nggak jelas otomatis. Ya. Buddha. Bagi Buddha, ya, dan Buddha ini sebetulnya adalah gelar, dan tiap zaman itu ada Buddha, jadi bukan cuma satu Buddha. Ya, Siddhartha Gautama itu menurut keyakinan di dalam Buddhism itu adalah Buddha yang ke-25. Ya, nanti istilah ini muncul di dalam Islam juga, Nabi itu Nabi ke berapa? 24. Apa 25? 24. Kalau Buddha berapa? 24, Siddhartha Gautama yang melengkapi semuanya. Ya, jadi Siddhartha Gautama ini adalah Buddha di zaman besi. Zaman sebelum dia sudah ada Buddha. Jadi Buddha adalah sebuah gelar yang diberikan pada seseorang yang sudah menyelesaikan garis reinkarnasinya, dan itu adalah endingnya untuk dia lepas dari perputaran dunia, namanya nirwana. Nirwana itulah kelepasan. Lalu dia hidup dalam kekekalan yang abstrak karena kita juga nggak tahu. Kalau tadinya mutar-mutar, tahu-tahu berhenti kekal, ini kekalnya yang mana nih? Menarik ya. Tapi kalau orang tidak mempertanyakan apapun, pasti semua amin-amin, termasuk orang Kristen. Apapun diajarkan pendeta, amin-amin, ya rusaklah kita semua. Jadi kita tidak pernah mengerti secara utuh apa sebetulnya keimanan kita itu. Nah bagi Buddha tidak ada jiwa. Karena ini hidup adalah maya, sebuah perputaran. Manusia hanyalah nama. Manusia hanyalah rupa saja. Ya. Ya. Oke, ya lanjut terus ya. Jadi manusia hanyalah nama, manusia hanyalah rupa. Ingat, dia tidak ada jiwa.
Karena dia hanya meminjam sebetulnya satu nama, namanya Bigman Sirait, rupanya kayak begini. Siapa sih Bigman itu? Oh, mungkin dulu anjing. Atau mungkin dulu apa? Buddha sendiri pun pernah jadi binatang, pernah segala macam peran, lalu terakhir dia jadi Buddha namanya Siddhartha Gautama, lalu dia lepas dari circle itu. Kalau begitu, apa itu dosa? Ngapain lu ngomong dosa? Sebab dosa tidak lagi diyakini di situ, tetapi karma. Kalau kamu hidupnya baik, nanti hidup berikutnya kamu dapat posisi yang baik. Kalau hidup kamu jahat, hidup berikutnya kamu jadi binatang yang susah, kira-kira. Oleh karena itu, saudara, orang hidup baik itu hanya untuk mengejar karma berikutnya. Karena itu sebetulnya di dalam ajaran seperti ini paling mudah mencaplok orang kaya yang jahat. Karena kalau orang kaya jahat diberi janji bahwa karmanya akan baik dengan cara apa? Kamu mesti baik-baik sama orang miskin, ngasih sumbangan, ngasih, oh mereka rajin setengah mati itu. Mereka beri semua supaya dapat karma yang baik di kemudian hari. Ya, fenomena Buddha Seci itu menarik sekali. Saya mengamati khususnya di Indonesia, itu luar biasa loh impactnya. Orang-orang yang luar biasa, yang dikenal menakutkan juga, itu bisa tunduk beragama. Orang-orang yang luar biasa, yang jangkauan ekonominya hebat setengah mati, rela pakai baju biru, celana biru yang belacu itu sama dengan bahan-bahan drill itu, hanya untuk membantu orang-orang yang kita bilang orang-orang pinggir lah, orang-orang pemulung begitu. Kok dia mau ya? Sulit menemukan orang Kristen seperti itu, bukan? Paham hidup akan mempengaruhi. Karena dia mau menginvestasi karmanya untuk nanti supaya dia dapat hidup yang lebih baik lagi. Oleh karena itu di dalam Buddha itu adalah penderitaan, ya. Kemudian yang menyebabkan penderitaan lalu pedaman atau pendamaian itu ya lalu hidup adalah digambarkannya menderita karena menanggung apa yang terjadi di sebelumnya. Lalu kalau sampai ini terus kamu jaga baik-baik, sampailah kamu kepada kelepasan itu, maka kamu pergi ke nirwana itu. Ya. Nah, bagaimana Konghucu memahami kehidupan? Saudara-saudara, satu waktu Konghucu ditanya oleh muridnya, guru, engkau mengajarkan banyak sekali hidup, tapi engkau tidak pernah mengajarkan apa itu mati. Konghucu menjawab muridnya, muridku, tentang hidup saja kita belum selesai memikirkan. Mengapa kau tanya kematian? Konghucu adalah seorang guru besar yang luar biasa, yang tahu betul apa yang dia tahu, tapi dia juga tahu apa yang dia nggak tahu. Bagi saya kagum dan sangat fair deh. Terlalu banyak orang-orang Kristen ngomong apa yang dia nggak tahu. Lalu bilang Alkitab bilang gini, Alkitab dari mana Alkitab bilang begitu? Nah karena itu ya menjadi jemaat kita bergereja, kenapa sih seminar begini? Untuk merangsang sebetulnya pemikiran-pemikiran kita, supaya kita bisa menemukan kesejahteraan hidup Kristen itu kayak apa. Karena dalam pembelajaran saya, sebetulnya kalau kita sudah mencapai hidup yang namanya Kristen betul Kristen, ya, hidup kita itu merdekanya setengah mati. So. Bersukacitalah senantiasa itu bukan teori. Saya Bigman Sirait rindu ke sana. Satu waktu saya bisa, lain waktu saya nggak bisa. Maka saya sadar saya bukan pendeta yang tergolong baik itu. Saya mesti bergumul lagi terus dan terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya tidak akan berhenti untuk itu. Kalau saudara berpikir memberi persembahan per bulan saudara sudah baik, hati-hati. Engkau akan bisa salah memahami hidup itu. Ya, maka Konghucu mengatakan kalimat yang luar biasa. Dari pencermatannya, karena memang aslinya dia seorang filsuf, dia bilang begini. Manusia hidup adalah umur 15, dia menata pikiran untuk belajar. Jadi 0 sampai 14 itu adalah proses dia bertumbuh dan berkembang. Maka dia menata pikiran untuk belajar di start umur 15. Ya, dia udah dengar ini, dengar itu. Ya, tahu semuanya, tapi dia belum tahu pada dirinya. Cuma dikatakan ini, ya ini. Dia ikutlah kayak menghafal gitu. Anak SD itu dianggap belum terpenuh sepenuhnya. Sehingga waktu dia umur 15, dia mulai menata dan berpikir, belajar, menyimpulkan menurut pikirannya sendiri. Umur 30 dikatakan dapat berdiri di atas kaki sendiri. Sesudah selesai dia dapat studi, dia kerja mungkin masih dibantu-bantu. 30 dia mandiri. 40 dia tidak lagi tersesat karena hal-hal yang tidak relevan. Karena belajar pengalaman hidup. Dia tidak mudah lagi tergoda oleh godaan dunia lalu hidup dalam kesalahan. 50 dia mulai belajar mewujudkan hal-hal yang telah ditanamkan oleh takdir di dalam diri. Perjalanan hidup yang ada itu.
Maka dia terus berjuang ke sana. Umur 60, dia mematuhi kebenaran tanpa membantah. Artinya dia obey totally. Ya. Umur 70 dia dapat membiarkan tindakan mengikuti kehendak hati. Sehingga tidak lagi melalui standar kebenaran. Artinya dia tidak lagi sekedar apa kata orang benar. Tapi dia nuraninya sudah tajam dan dia bisa menembus nilai-nilai yang berlaku umum. Ya. Nuraninya itu membuat keputusan. Maka kalau kita nonton film silat, murid-muridnya bilang serbu, gurunya bilang enggak gitu ya. Kita bisa melihat perbedaan itu. Ah, itu semangat berpikir Buddha itu masuk pada film-film itu. Kita menyebutnya sebagai orang dewasa ya, sama orang tidak dewasa kan itu saja. Tetapi kalau kita memperhatikan ini, berarti kita sebagai orang Kristen nanti tidak tersesat itu umur 40. Jadi di bawah 40 sesat itu biasa. Bisa dilegalitas. Ini problem yang serius. Padahal Alkitab itu, begitu kamu lahir, begitu kamu hidup dalam dosa yang disebut dosa turunan ini. Menjadi sebuah perjuangan kamu membutuhkan juru selamat. Bukan pengalaman hidup. Tapi yang seperti saya bilang tadi, Konghucu memang mengamati, mencermati hidup dan memberi kesimpulan. Apa itu hidup? Maka apa yang kau pikirkan, apa yang kau pahami akan mempengaruhi cara hidupmu. Ya. Itu sebab kalau orang berpikir yang saya bilang tadi, perpuluhan itu adalah apa yang Tuhan sukai gitu ya. Dia hidup berdosa pun dia nggak peduli lagi tuh. Yang penting dia nyetor perpuluhannya. Toh apapun yang dilakukannya untuk Tuhan, kasarkan gitu. Jadi ya kita mesti memahami betul-betul nilai-nilai seperti ini. Nah, kalau hidup menurut agama Samawi itu apa? Ya, nggak bisa nih no ya. Ya, hidup menurut agama Samawi. Agama Samawi itu adalah agama yang wahyu begitu, yang diwahyukan. Itu adalah Judaisme, lalu Kristen, lalu Islam. Judaisme itu era PL ya. Lalu Kristen itu era PB. Ya. Kemudian ada Islam. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh kuasanya dari yang tidak ada jadi ada, itu sama. Kun fayakun kan gitu ya. Maka jadilah. Itu yang kita sebut ex nihilo. Maka Tuhan menjadikan manusia dari debu. Engkau debu, kembali pada debu. Tidak ada hakikat manusia tapi dibuat dari satu benda. Bagian dari alam ini lalu manusia itu ada. Kalau Buddha perputaran. Sejak kapan? Enggak tahu. Mulainya itu gimana ceritanya. Pokoknya evolusi. Nah ini evolusi di agama itu ya Buddhis. Ya, itu evolusi terus bergerak. Lalu bagaimana kemudian? Itu sebab, sorry saya lari sedikit. Itu sebab sebetulnya orang-orang evolusi itu, kalau dia ateis sebetulnya dia kurang fair. Orang-orang evolusi saintik yang tidak percaya penciptaan mestinya jadi Buddha. Kalau beragama Buddha itu cocok. Karena evolusinya melompat, bukan sekedar perbedaan spesies begitu kan. Monyet kera jadi orang begitu. Tapi betul-betul sampai sudah mati pun balik lagi gitu. Jadi evolusinya itu bisa perfect dalam tanda petik. Tapi kemudian karena keyakinannya evolusi saintik, mati ya selesai. Maka dia nggak jadi Buddha. Apa yang kau pahami soal hidup akan membawa engkau kemana dan bagaimana engkau hidup. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini menjadi bagian yang sangat menarik kalau kita pikirkan bersama-sama. Nah lalu bagaimana menurut agama Islam, orang-orang yang menjadi manusia itu sebetulnya bagaimana? Apa yang disebut hidup itu? Maka hidup adalah manusia dalam bentuk badan yang disebut wadak atau jasmani, zat kasarnya ya. Dan nyawa atau roh itu adalah zat halusnya. Dikotomi. Ya. Itulah kebahayaan Kristen ketika merasa hebat berbicara tentang trikotomi, manusia itu ada tubuh, jiwa dan roh. Sebetulnya miris. Mirisnya itu ada dua aspek. Pertama, dia sebetulnya menjiplak apa yang dikatakan oleh Plato tentang hidup. Manusia yang hidup itu ada tiga hal, yaitu rasio, itu yang paling tinggi, untuk berkomunikasi, mengerti siapa yang maha di balik sana. Yang kedua, moral, sebagai wujud daripada hubungan rasio yang dipakai dengan yang maha itu, yang ide namanya ya, dunia ide,
Kalau ada ballpoint, karena ada ide tentang ballpoint. Ada remote, ada ide tentang remote. Sehingga ide itu diwujudkan jadi remote. Nah, ada ide yang besar yang membuat manusia jadi ada. Kalau kita menyebut tentu ide itu Allah. Tapi dia tidak mau menyebut Allah, tapi itu ada di sana. Ya. Nah, isu-isu di dalam Yunani kan kita tahu juga isu tidak sederhana. Kalangan dewa itu kan banyak, dan dewa itu rapat memutuskan segala sesuatu dan seterusnya kan begitu. Nah, oleh karena itu trikotomi tadi, rasio, moral, lalu yang paling rendah menurut Plato adalah nafsu. Nah, Kristen menggantinya roh, jiwa, tubuh. Yang paling rendah itu adalah tubuh. Kalau yang paling rendah adalah tubuh, tidak perlu kau perhatikan tubuhmu, tidak perlu kau urus tubuhmu. Lebih baik urus jiwamu. Tapi tidak usah urus jiwamu. Abaikan jiwamu. Lebih penting rohmu. Maka kebaktian adalah tiap hari. Tidak perlu makan nasi. Kalau kau mau fair. Karena yang paling penting adalah itu. Nah, ini hati-hati, saudara. Yang kedua saya bilang tadi, kita jadi mirip sebetulnya sama Islam. Cuma Islam dikotomi. Jiwa itu roh mereka sebutnya. Jadi tubuh yang kelihatan, tubuh kasar ini, tubuh jasmani, dan tubuh yang tidak kelihatan yaitu roh itu. Ya. Jadi Kristen itu ngajar apa? Mari kita lihat. Alkitab mengajar kita sebetulnya totalisme yang tidak terbagi, menyatu, dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Itu sebab Paulus berkata, persembahkanlah apa? Tubuhmu bukan jiwamu yang dia sebut. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Kenapa dia ngomong tubuh? Kalau tubuh itu paling lapis luar. Nah, lalu kita bilang, ya, supaya jangan bikin dosa, supaya berarti penting. Lalu mana yang lebih penting? Kalau tubuh ini gagal bikin dosa, lah rohnya jadi berdosa enggak? Kan ribet setengah mati itu. Kalau rohnya berdosa karena tubuh, berarti tubuh lebih penting dan paling penting kan? Karena dia memproduksi dan menghasilkan apapun status daripada roh itu. Benar atau tidak benar, yang nentuin tubuh. Jadi cilaka kita. Tubuhnya nggak bikin dosa, tapi pikirannya pikiran berdosa. Roh itu kapan berdosanya itu? Nggak pernah. Kalau begitu nanti rohnya hidup terus dong, masuk surga dong. Walaupun orangnya berdosa, tubuh dan jiwanya masuk neraka. Complicated loh. Tapi karena lagi-lagi saya bilang kita nggak memikirkan repot. Saya juga sebetulnya sangat suka dengan trikotomi. Manusia terubut tubuh, jiwa, roh. Tubuh adalah panca indera gitu ya. Jiwa adalah pikiran, kemauan, perasaan. Saya jago banget ngomongin itu dulu dan ceramain itu dulu. Lama-lama saya lihat-lihat, salah juga saya dulu ya. Dan harus belajar lagi dan menemukan lagi. Karena saya nggak tahu itu agama-agama lain. Tapi waktu mulai, kok gini, bongkar lagi. Wah, ternyata saya salah langkah. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam kekristenan dikatakan apa, saudara? Yang berikut. Ya, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena Allah itu adalah Allah yang satu itu. Bukan Allah yang tubuh, jiwa, dan roh. Allah yang satu itu. Kalau secara materi kita akan berkata Allah itu roh, nggak ada tubuhnya kan. Apakah kemudian kita nggak ada tubuh? Ternyata kita ada tubuh. Segambar serupa adalah kualitas kesatuan itu. Di dalam satunya kita, Allah berpikir, kita berpikir. Allah bergerak, kita bergerak. Hanya saja dia bergerak lintas ruang dan waktu. Kita bergerak terbatas ruang dan waktu. Karena kita adalah fotokopinya dia, bukan originalnya. Kita seperti tapi bukan. Itu sebab Mazmur 8 Daud bilang, ya Tuhan, siapakah manusia sampai Engkau menjadikannya hampir seperti dirimu. Karena Daud melihat ya di dalam hal ketika dia dipenuhi oleh roh Tuhan itu, manusia ini kacau nih. Kenapa begini? Dia sendiri merasakan menemukan ketiadaan dirinya, lalu dia mengatakan, Tuhan, kenapa manusia kau jadikan hampir sama dengan Engkau? Seperti dirimu. Ada kekaguman yang besar. Dan kalau kita mau jujur, kita berpikir ngeliat hidup kita, saya amat sangat setuju dengan Daud. Sayang, kita kurang menyadari kekurangan kita sehingga kita merasa selalu hebat, super, jago. Dalam pelayanan itu kita udah kerjain semua. Kita kehilangan kepekaan karena kesalahan pemahaman.
Nah itu sebab saudara-saudara di dalam pergumulan-pergumulan seperti ini penting sekali untuk kita menggumuli dan memahami kebenaran hidup itu. Ya, manusia itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lalu dihembuskan nafas hidup, nefesi, kehidupan. Tapi kalau menunjuk kepada Yeremia pasal 239, nefes juga ada disebut orang. Keluaran 239, nefes juga ada jiwa. Imamat 2636, nefes juga disebut apa? Ada hati. Terjemahannya itu macam-macam. Bukan satu macam. Kemana napas binatang kembali jikalau dia sudah mati? Pengkhotbah 3. Nafas binatang, nefes, roh binatang kembali kepada pemiliknya. Binatang juga disebut punya roh. Padahal kita mengajarkan kepada orang Kristen kan manusia tubuh, jiwa dan roh. Binatang itu nggak punya roh. Loh, kalau gitu Alkitab yang salah dong. Itu kan kesimpulan kita. Karena jelas-jelas kata nefes kalau kita baca dalam Ibrani ada muncul. Kadang diterjemahkan menjadi hati yang dimaksudnya keinginan, orangnya pribadi. Tapi binatang juga ada nefesnya. Jadi yang mau dibicarakan adalah satu kesatuan diri kita. Yang hidup itu loh. Jadi kalau aku berpikir itu tanggung jawab seluruh hidupnya Bigman Sirait. Ketika aku ingin, itu ketika aku memegang bukan tanggung jawab tubuhku. Karena diperintah pikiran pada rohku nggak mau, bukan begitu. Tapi kan Pak kita seringkali dalam hati pengen bikin tapi nggak mau. Itu roh Tuhan yang bicara padamu. Tinggal kamu taati apa tidak. Tapi bukan perkelahian pada dirimu sendiri, di mana rohmu berkelahi dengan pikiranmu, pikiranmu berkelahi dengan jiwamu. Saudara sudah keluar dari kekristenan. Karena pada akhirnya kalau itu yang terjadi, engkau yang menentukan hidupmu. Padahal kita bilang roh itu menginsapkan manusia akan dosa. Roh yang menginsapkan kita. Betapa berdosanya kita. Kita pada diri kita tidak pernah sadar itu. Makanya Roma 3 bilang manusia berdosa. Tidak satu pun yang mencari Allah. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Alkitab sebetulnya begitu terang benderang, saudara. Nah, cuma memang kebiasaan orang Kristen adalah copy paste. Nah saya harap saudara juga tidak sekedar copy paste begitu ya. Jadi dengar saya ngomong lalu copy mentah-mentah. Saudara juga mesti mengelaborasi, meriset lagi, melihat. Sehingga kalau saudara memberi kesimpulan, andai kata pun mirip dengan apa yang saya katakan, tapi adalah hasil pengolahan saudara sendiri. Tahu kenapa mesti sama. Itu caranya kita jadi Kristen. Saya tidak suka kalau saya nanti dihukum Tuhan hanya karena gagal jadi pendeta. Sehingga saya hanya menjadikan orang pengikut dirinya Bigman Sirait, bukan pengikutnya Kristus. Tuhan suruh saya untuk ajar banyak orang menjadi pengikutnya dia. Dia tidak mungkin salah, saya bisa salah. Karena itulah kita perlu berdiskusi untuk menguji berbagai pemahaman-pemahaman yang kita sebut tadi, sehingga kita tidak menjadi salah. Nah, oleh karena itu, ini yang kita mesti hati-hati sekali di dalam hidup kita. Yang berikut. Manusia bisa mati, Tuhan yang tidak bisa mati. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, jangan makan buah itu. Kalau kau makan apa? Mati. Yang mati apa? Dua-duanya dalam artinya yang kelihatan dan tidak kelihatan dari tubuh yang satu itu, dari hidup yang satu itu. Banyak orang bilang, oh memang gak langsung, memang gak mati. Yang mati itu rohaninya. Salah. Kamu lihat baca Alkitab baik-baik. Jiwanya mati. Rohani yang nggak kelihatan dan yang kelihatan ini pun tubuhnya mati. Tadinya kekal, Adam cuma 1000. Kita bulatkan saja angkanya ya. Tadinya kekal, si Nuh yang mengalami air abah, Tuhan bilang apa? Nuh, setelah kau ini tidak ada lagi manusia sepanjang itu. 120, turun lagi. Sampai si Musa 120, Nuh sendiri 900-an. Lalu ngomong lagi sama si Musa. Musa kasih tahu manusia hidup berapa? Cuma 70, 80 tahun. Kelebihannya adalah kesusahan. Dan udah datang sekarang ajaran, bagaimana hidup supaya sampai 120 tahun. Loh, ngapain lagi Om Pun udah ngomong kok dilawan. Miris ya. Karena saya selalu ingatkan orang, andai kata umpama apabila kamu bisa hidup 120, hebatmu apa? Karena kalau orang yang paling malang, hidup tanpa teman. Kau 120 temanmu sudah nggak ada satupun. Berapa puluh tahun kamu hidup tanpa teman. Mau berteman ke bawah nggak nyambung. Kau seperti alien yang turun dari planet lain lalu bingung sendiri. Sama anak diskusi kagak nyambung, sama cucu nggak nyambung.
main bola tulangnya rapuh. Bersyukurlah umur kita itu tepat Tuhan kasih. Jangan cengeng. Mau mati hari ini, mau mati besok, thanks God. Yang penting itu bagaimana hidup itu adalah Kristus. Manusia yang hidup dikatakan hanya hidup kalau dia percaya pada Kristus. Jadi bukan jiwanya tidak bisa mati. Hati-hati ya. Alkitab sudah hukum itu mati. Makanlah, akulah roti hidup, akulah air hidup, barang siapa minum aku dia tidak perlu minum-minum lagi. Akulah roti hidup yang akan menghidupkan engkau. Kalimat itu berjejer semua itu kalimat Tuhan Yesus. Jadi saudara baca Yohanes 3, 36, 5, 24, 8, 51 itu sebagian dari. Masih terlalu banyak bagian lainnya. Sehingga saudara-saudara, yang tidak bisa mati hanya Allah. Manusia bisa mati. Apanya? Tubuhnya dan jiwanya. Kalau dalam Islam, tubuhnya mati, jiwanya enggak. Jiwa ini nanti dihukum. Taruh di mana? Tanpa sadar orang Kristen mirip. Itu sebab sebelum kau mati nanti di sana itu, sudah tetap jalanmu ke surga apa ke neraka. Tidak nunggu diadilin. Kalau tunggu diadilin berarti Alkitab ini percuma. Gak ada gunanya Alkitab ini. Karena kita belum jelas matinya masuk surga apa? Neraka. Percayalah pada Kristus. Lakukan kehendaknya. Sekarang engkau ada di mana? Di Firdaus. Itu kalimat Tuhan Yesus pada penyamun. Enggak bilang nanti nak, aku ingat namamu sudah kucatat. Gak bakal hilang ini notebookku, sudah aku masukkan di handphone. Gak begitu ya. Hari ini engkau ada di Firdaus. Mengapa? Karena hari itu dia percaya kepada Kristus. Maka dia dapat hidup itu. Lalu Pak nanti yang disebut tahta putih itu apa? Itu adalah konfirmasi, wahyu. Kenapa kamu ke surga, kenapa kamu ke neraka? Bukan pemutusan. Itu sebab pada hari yang ketiga waktu Yesus mati dia turun. Turun kemana? Ke dunia orang mati. Nanti itu bagian itu saya akan bikin seminar lagi. Untuk apa? Memproklamasikan Injil. Apa yang dikatakannya? Maka dia datang kepada orang-orang zaman Nuh. Hai kalian yang dulu tidak percaya zaman Nuh. Inilah yang dipercaya Nuh. Yaitu dirinya. Itulah Batara. Akulah dia. Dan engkau sekarang ada di neraka karena kau tidak percaya. Jadi waktu mereka nggak percaya mati udah masuk neraka. Mati. Nah istilah mati di Alkitab juga sama kita itu harus beda. Terpisah dari Allah itu mati. Sekarang jangan pikir kalian hidup, saya hidup. No, mungkin juga kita mati karena belum dipersekutukan dengan Kristus. Meaning kita itu beda sama orang lain. Tapi kalau engkau bilang aku sudah hidup dalam Kristus, aku hidup, maka pohon dikenal dari apa? Buahnya. Lah buahnya mana? Buah kehidupan. Saya suka Alkitab. Ya. Dia memberikan pemahaman yang begitu luar biasa kepada kita. Oleh karena itulah hidup kita yang sudah ditebus oleh Kristus menjadi jalan hidup yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita tidak percaya pada apa yang disebut nasib. Ya. Di dalam Islam, nasib itu memang diterjemahkan kepada dua nasab atau dua paham lah begitu ya. Yang awal sebetulnya Jabiriyah, itu paham Jabiriyah mengatakan hidup itu adalah nasib yang sudah disuratkan Tuhan itu ya, sampai detail-detailnya. Tak kau makan, tak kau minum, tak kau jatuh, nanti kawin, apalagi cerai, meninggal, sakit dan segala, udah disuratin. Nah, ini rahasianya Tuhan nggak tahu kan? Jadi kalau kamu terjadi, harap kamu ngerti. Sudah nasibmu jadi tukang becak. Ya. Tetapi di kemudian hari muncul lagi tafsir yang lebih moderat. Ya, Qadariyat itu mengatakan bahwa nasib adalah pilihan memakai peluang hidup yang Tuhan berikan. Kalau kamu berbuat dosa, itulah kamu. Tapi kalau kamu berbuat benar, itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu sombong. Sedikit membingungkan juga ya. Giliran kita jelek aja Tuhan kagak terlibat. Giliran kita bangun aja bagus. Bukan kita, tapi Tuhan. Sebetulnya ada ambivalen juga nih. Bisa mengerti ya. Sekilas kan tampaknya benar. Lalu di mana manusia itu? Lalu bagaimana dengan Kristen? Kristen itu menarik, saudara. Waktu kita di luar Kristus, kau sudah mati. Beda ya dengan Islam yang jiwa nggak bisa mati. Kita mati. Kapan hidup? Ketika engkau percaya kepada Dia.
saat itu engkau sudah dimerdekakan dari dosa. Maka muncul pertanyaan, ada orang bertobat hari ini. Emang dia nggak bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Siapa bilang tidak? Kalau gitu bisa dong hilang keselamatannya? Tidak, dia pasti tetap di sana. Loh kalau gitu kemudian orang bilang, enak dong kita jadi orang Kristen bikin dosa aja terus-terus. Kalau kau bikin dosa terus-terus cuma tanda bahwa kau bukan orang pilihan. Itu cuma sinyal kok, kamu bukan orang benar. Itulah ahli-ahli Taurat itu. Yang merasa dirinya Israel pilihan, lalu hidup payah. Tuhan Yesus bilang apa? Kau hei ahli Taurat imam-imam, penjahat kau ini. Kau tidak masuk ke sorga, tapi pintu sorga pun kau tutup. Padahal mereka kerjanya adalah imam. Menjalankan pengampunan dosa bagi umat. Umatnya dosanya diampuni, si imamnya nambahin dosanya. Gila juga ya. Maka makin mengertilah kita objektifnya tanggung jawab dalam kekristenan. Gak penting saya pendeta, saudara enggak. Penting saudara hidup sesuai kehendak Tuhan apa enggak. Kalau kalian hidup sesuai kehendak Tuhan dan kalian mati, kalau enggak ketemu kita, jangan kaget. Karena bisa jadi saya mati masuk neraka. Karena ternyata khotbahku dan hidupku berbeda bumi langit. Saya khotbah begini, kelakuanku enggak. Walaupun Anda jemaat, Tuhan akan berkati kamu, Tuhan akan tolong kamu. Hiduplah yang benar. Maka janda miskin yang bukan jemaat bukan imam itu ya, dipuji Tuhan Yesus. Jangan pernah membeli pahala dari sorga. Karena nggak akan pernah bisa. Jangan pernah membeli kompensasi pengampunan. Sorga nggak bisa kita bohongi. Sekalipun gereja pernah membohongi jemaat ya, ketika surat pengampunan dosa diperjualbelikan. Nah oleh karena itu saudara, ini kita mesti jalan betul. Jadi manusia bisa mati, hidup itu adalah terpisah dari Allah bersama dengan Allah. Oke, waktu kita percaya kita sama bertobat. Apa Tuhan Yesus bilang? Waktu kita bersalah, Tuhan bilang apa? Sudah ditebus dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Sekarang kau adalah manusia baru, bukan manusia lama. Waduh, berjajaran tuh Alkitab dari mulai Injil sampai kepada surat-surat Rasul. Hidup lama, hidup baru. Manusia daging, manusia roh. Oh itu istilahnya sudah untuk mau mengatakan betapa kita berbeda dengan. Sehingga kalau kemudian dia jatuh dalam dosa gimana? Karena dia tidak taat pada ketetapan Allah. Maka dia harus bertanggung jawab. Pada waktu dia hidup benar gimana? Memang itu dia diselamatkan untuk dia hidup seperti itu. Itu sebab kalau benar jangan kau besar kepala. Tapi kalau kau salah menangislah. Tidak ada pahala yang kau terima hanya karena kau hidup benar. Memang sudah semestinya kamu hidup benar. Karena kamu sudah ditebus oleh darah Kristus dan kamu sudah diberi hidup itu, maka sudah mestinya kamu hidup benar. Gimana dengan setan? Setan sudah nggak berdaya lagi terhadap orang benar. Tapi kenapa ada orang Kristen yang masih bisa digoda setan? Bukan setannya yang nggak kuat. Apa bukan setannya yang kuat? Orang Kristennya yang dablek. Sudah diberi Tuhan roh di dalammu lebih besar dari roh dalam dunia ini, tetap aja kalah. Artinya kita mesti mengintrospeksi hubungan kita dengan Tuhan ini seperti apa ya. Bayangkanlah orang Kristen. Ketika dia berbuat salah dia menangisi salahnya, dia menyesali. Ketika dia berbuat baik dia tidak pernah menghitungnya. Keren ya. Rendah hatinya kayak apa itu ya. Makanya kemudian kalau kita melihat para rasul yang sudah pelayanan gila-gilaan, babak belur gak karu-karuan. Gak pernah mereka ngitung-ngitung lalu dapat berkat Tuhan bukakan pintu langit, turunkan ini. No. Yesus mati. Dalam tanda petik tidak satupun organisasi gereja didirikannya. Tidak satupun. Itu nanti murid-murid yang pergi baru berdirilah gereja-gereja. Tapi murid-murid Rasul sampai mati tidak satupun gedung gereja mereka bangun. Tidak satupun. Gedung gereja justru dimiliki oleh gereja secara formal ketika Konstantin Kaisar Roma di 325-an bertobat itu abad keempat. Sehingga muncullah era yang disebut Roma Byzantium, Roma yang Kristen. Baru terbangun gedung-gedung gereja. Maka kalau kita menyelusuri itu ya mencengangkan. Jadi kalau gitu Tuhan nggak mendirikan gereja. Organisasi gedung enggak.
Tapi dialah kepala gereja, dialah dasar gereja. Yaitu orang yang percaya padanya itu gereja. Rasul itu gereja. Itulah the original of church. Gereja yang original itu. Kita, saudara saya. Namanya GRI ini hilangnya itu nanti. Jangan-jangan sebelum kita mati semua udah hilang duluan itu. Gedung kita ada di sini misalnya nyewa pindah lain kita punya gedung. Itu cuma gedung saja itu. Tapi sikap kita, kualitas kita itu kayak apa? Pergumulan kita. Maka hidup dalam perspektif Kristen berbeda dengan hidup dalam perspektif berbagai agama. Karena itu sudah semestinya hidupnya orang Kristen berbeda juga dengan hidup orang beragama pada umumnya. Betul dong? Sudah semestinya kita berbeda. Tetapi berbeda enggak? Ini jadi problem. Ini jadi problem. Kalau kemudian orang-orang yang percaya reinkarnasi karma diperbaiki. Mereka bagi uang tolong orang miskin supaya dapat karma yang baik kan ya. Mereka hidupnya jadi baik bagi sana bagi sini, bagi sana bagi sini. Oke. Yang satu lagi, saudara kita misalnya dari Muslim. Mereka mesti mengumpulkan pahala supaya kalau ditimbang pahalanya lebih banyak kan. Mereka bikin amal ibadah. Wah luar biasa baik. Mestinya kalau orang Kristen sudah ditebus Kristus dan dia memiliki hidup. Hidupnya sama atau lebih baik mestinya? Hah? Lebih baik dan bukan sama. Tetapi kenyataannya, banyak orang Kristen tidak lebih baik dari hidup orang yang bukan Kristen. Gawat! Kan itu sebetulnya kan SOS. SOS nih. Pantes Tuhan Yesus ngingetin kita. Banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Banyak yang ke gereja, sedikit yang ke sorga. Lebih banyak yang masuknya dong Pak. Yes. Makanya hati-hati. Itu sebab Yesus berkata para muridnya, "Hei kau murid-muridku, kau lihat orang Farisi itu? Kalau sampai hidup keagamanmu tidak lebih baik, maka kalimatnya keras, kau tidak masuk sorga." Jadi bisa nggak kita identifikasi diri kita masuk sorga apa enggak? Caranya cuma satu. Hidupmu lebih benar atau lebih baik nggak dari orang yang lainnya? Dari orang beragama lainnya. Kalau tidak hati-hatilah. Oh Pak Bingman bikin saya jadi takut. Awas, bukan kebaikanmu yang menyelamatkanmu, itu pun perlu kau ingat. Karena bisa jadi kau salah satu penyamun yang disalib itu ya, baru sadar the last minute. Saya juga nggak tahu. Beruntunglah kau situ, itu kan kemurahan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menyebut diri kita orang Kristen, kita hidup dalam kekristenan kita, hidup dalam keimanan kita, yuk kita hidup bertanggung jawab yuk. Seturut dengan apa yang ada pada kita. Maka sikap hidup seperti ini akan membuat kita sebetulnya menjadi orang yang bijak yang memahami hidup ya. Gimana kita bisa mengerti hidup itu? Bagaimana kita bisa memahami, menjalani kehidupan itu? Saudara-saudara, ini sangat penting. Tuhan sendiri berkata, "Aku akan memeliharamu, aku akan menyertaimu hingga kesudahan zaman ini." Untuk apa kau takut hidup itu? Kalau dia pasti menyertai. Tapi penyertaan Tuhan tidak sama dengan kau hidup sehat nggak pernah sakit. Penyertaan Tuhan tidak sama dengan kau hidup kaya nggak pernah miskin. Nanti dulu. Salah itu. Alkitab nggak ada ajar begitu. Paulus sakit. Lazarus lebih parah lagi. Udah sakit miskin pula. Total sudah sempurna penderitaannya itu ya. Mati masuk surga. Yuk kita memikirkan bagian-bagian yang serius seperti ini. Paulus pelayanan begitu hebatnya. Orang sakit dia doakan. Walah pegang sapu tangannya aja sembuh. Tak taunya dia sakit kena duri yang ladu. Dia sendiri hampir udah nggak kuat. Kalau boleh cabut ya Tuhan. Saya bayangkan. Saya coba merefleksi apa yang dialami oleh Paulus. Ya kadang-kadang nyali saya ciut. Saya pasang ini ada aja. Saya nonton film kalau sedikit tegang ya. Ultimate apa namanya itu yang ya Ultimate Championship lah itu ya, yang serba pukulan bebas itu kan rada sadis gitu ya. Puak gitu, keluar darah. Saya seneng tapi saya bisa ngap-ngapan nonton. Aduh, pengen
karena memang saya senang nonton tinju, tapi udah nggak kuat. Saya mulai berasa loh. Mungkin mesinnya lebih cepat kali. Setelahnya keganggu kali. Beda loh. Jadi saya mulai mikir. Kadang-kadang saya, apalagi kalau saya mau pencet tombol, ya ini psikologis sih, mau matiin listrik gitu. Imagingnya itu jadi keblinger gitu. Dan pas gue pegang korslet, gue tebuk, prak, hantam sini, habis deh, prak, langsung berhenti. Padahal sih sebetulnya jauh, karena ini kan sudah ada pengaman, udah. Tapi begitulah imaging. Hanya saya cuma duduk diam lalu mikir, sebetulnya gue betul-betul orang beriman apa enggak ya? Padahal udah tulis buku mati 3 kali ya. Lalu mulai pikir lagi, iya ya, betapa saya butuh Tuhan tiap saat, bukan sesaat. Di sakitku, di sehatku, di kayaku, di miskinku, aku harus dekat dengan dia. Dimanapun aku ada, dia harus yang pertama dan utama. Karena memang untuk itulah dia panggil kita. Jadi hidup kita adalah sebuah pertanggungjawaban terhadap apa yang dia sudah berikan. Dan hidup kita adalah hidup yang bisa dikenali kalau memang kita sudah ditebus Tuhan dan diberinya hidup itu. Ya, biar ini mengingatkan kita saudara-saudara supaya kita punya tanggung jawab penuh terhadap hidup yang kita jalani. Saya pikir ini waktu sangat tidak panjang, pasti ada banyak lobang-lobang yang saudara akan memunculkan pertanyaan dan saya juga berharap ada banyak pertanyaan dari saudara sehingga kita ada diskusi tentang hidup itu aktual. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana dan seterusnya. Ya, silakan kita mulai diskusi kita. Belakang, selamat. Selamat lagi, Netsen. Ya, terima kasih Pak. Tadi dikatakan bahwa manusia ini ex nihilo Pak, kalau dari sisi kekristenan. Ini kalau saya Pak, saya bisa bisa mudah mengerti mengenai tubuhnya. Jadi tubuh manusia itu di firman Tuhan dari debu, kemudian Tuhan rubah menjadi debu ini menjadi tubuh manusia. Lalu mengenai nefesi itu Pak yang tadi dibahas di dalam beberapa kitab ada yang jiwa, ada yang roh. Ini diciptakan atau bukan ini Pak? Apa ya? Yang nefesi ini. Karena nefesi ini kan Tuhan menghembuskan. Apakah nafas hidup yang dalam diri Tuhan itu diciptakan juga? Nah ini Pak. Oke. Kemudian ada kalau boleh yang kedua Pak. Sebelumnya pun Pak Bigman sering menerangkan bahwa penjahat yang di sebelah kanan itu pada hari ini juga sudah bersama Yesus di dalam Firdaus Pak. Tetapi pada hari itu Yesus itu Pak Bigman menjelaskan turun ke neraka Pak untuk memproklamirkan Injil itu. Kalau Yesus turun ke neraka, apakah penjahat itu ikut Yesus ke neraka atau gimana ini Pak? Oke. Gitu, Pak. Good. Pertama, saya balik dulu ya dari penyamun itu dulu. Waktu dia disalib, Yesus bilang engkau di Firdaus. Clear kan ya? Baru Yesus mati kan ya? Yesus kan ngomongnya bukan pas mati kan? Halo, betul ya? Sesudah ngomong baru mati. Waktu mati muncul pertanyaan kemana dia? Petrus menjelaskan di 2 Petrus. Maka pada waktu itu ada kubur terbuka, itu menjadi satu proklamasi kebangkitan, kemenangan yang dimunculkan dalam bentuk simbolik kuburan yang terbuka. Termasuk juga teriakan kepada orang-orang yang di zaman Nuh, itulah sebab kalian di dalam neraka. Karena ternyata Kristus itu sudah ada sejak PL. Itu sebab Abraham percaya. Apa kata Abraham? Dalam kitab Ibrani waktu mau memberikan Ishak. Apa kata Ibrani? Abraham tidak menolak ketika Tuhan minta Ishak. Ishak diberikannya. Karena dia tahu apa? Tuhan bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Ibrani 11. Loh, dari mana kau tahu kebangkitan? Itu faith. Yosua sujud menyembah panglima bala tentara Allah. Padahal malaikat paling disebutnya panglima bala tentara Allah. Padahal malaikat nggak boleh disembah. Yohanes mau menyembah di kitab Wahyu. Kau jangan begitu. Kita ini sama-sama ciptaan. Sembahan itu hanya untuk Tuhan, bukan malaikat. Lalu kenapa malaikat yang di zaman Yosua ini mau? Itu yang disebut Kristofani, Theophany. Jadi Theophany itu menjadi Kristofani.
Kristus yang menampakkan diri di dalam PL, dalam bentuk malaikat itu. Benang merahnya itu sangat clear ya. Jadi itu dulu satu, oke? Jadi jelas. Jadi orang-orang zaman dulu nggak percaya itu gimana? Langsung itu masuk neraka jalurnya sudah. Lalu kita bilang itu ruang tunggu ya Pak. Jangan kau pakai konsep waktu. Ruang tunggu itu di sini nih, karena kita di dalam ruang dan waktu. Begitu masuk, mati keluar dari ruang dan waktu. Bagaimana kita ngomong tunggu? Nah ini kekacauan rancunya berpikir kita. Yang kedua, kepada nafas hidup tadi, Tuhan menjadikan manusia. Lalu pasal 2 Kejadian, pasal 1 Tuhan menjadikan manusia, dijadikanlah dia laki-laki dan perempuan. Pasal 2 lalu mendetailkan, lalu menguraikan. Lalu dibikinnya lah manusia itu, lalu perempuan itu dari mana datangnya? Katanya dari tulang rusuk. Lalu muncul pertanyaan menarik. Jaraknya Adam sama Hawa berapa lama? Halo? Kira-kira berapa tahun? Adam lebih tua berapa tahun? Halo? Kalian nggak pernah mikir ya? Adam lebih tua berapa tahun dari Hawa? Hah? Ya, ketidaktahuan kalian sebetulnya menyelamatkan kalian ya. Karena kalau kalian jawab, kalian pasti salah. Why? Manusia itu dalam kekekalan. Time is no problem. Bukan time nggak ada ya. Kita ini kan tua, muda, karena menuju titik mati. Adam Hawa kagak ada titik mati. Tapi ada waktu, ada. Makanya nanti kalau kita mati juga ada waktu nggak di sorga? Ada siang malam. Tapi pemahaman waktu tidak sama seperti ini. Makanya Tuhan itu bisa ada dimanapun saat bersamaan. Kita nggak bisa ada dimanapun saat bersamaan. Malaikat setan juga sama. Kalau setannya lagi di sini nggak ada di Amerika. Tapi kalau ada setan di sini, setan di Amerika, karena setannya juga milihatan. Bos-bosnya kan ada Lucifer, ada geng-gengnya ya. Di malaikatnya Tuhan Yesus saja ada Mikael, ada Gabriel. Ya. Ada semua. Berapa banyak kagak ngerti, cuma dia bisa cepet. Dari sini ke Amerika ya dia perlu cium nyampe udah ya. Nah, sekarang balik. Napas hidup dihembuskan. Apakah itu diciptakan Tuhan? No. Makanya pasal 1 manusia diciptakan segambar serupa dengan dia. Sehingga menafsir pasal 2 tidak boleh lepas dari pasal yang 1. Dijadikannya laki-laki dan perempuan. Caranya diberilah mereka badan dan juga napas yang hidup pada mereka. Tuhan kalau sampai mencipta 2 tahap, waduh, gak bagus manusia ini seorang diri. Lalu diciptakannya oleh perempuan ya. Pasti bukan Tuhan itu. Masa bingung sama plan pertama? Plan A, plan B itu plan kita. Tapi mau digambarkan di dalam Alkitab, message-nya adalah kenapa ada laki, ada perempuan. Siapa perempuan? Dikasih tahu. Dia tulang rusukmu, sehingga Rabi Yahudi bilang, dia bukan tulang kepala disanjung-sanjung, tulang kaki untuk diinjak, rusuk untuk dilindungi. Maka barang siapa yang jarang-jarang memeluk istrinya, berarti tidak menjaga rusuknya. Saya pikir Rabi Yahudi ini kreatif. It's good point. Nah, jadi balik lagi, itu bukan 2 tahap di mana tubuhnya ada terus dia nggak hidup, gitu. Baru dikasih napas hidup. Itu Big Man Sirait waktu lagi jantungnya dicopot, terpaksa ditaruh mesin. Waktu saya lagi dibedah jantung saya, begitu. Jadi jantung saya ini di luar dihidupkan oleh mesin itu. Dibelek lah ini, shot, pasang klepnya. Habis itu masukin lagi, baru saya dikasih tahu. Saya pindah ini ya kamu dari mesin ke jantung. Normal sekarang. Nanti kamu akan rasa seperti ngos-ngosan. Tapi saya akan semprot sesuatu, ya jangan kaget ini oksigen. Begitu dipindah itu per sekian detik. Waduh, itu saya shock berat itu, saya pikir saya mati. Semprot oksigen, ngikutin dulu menyesuaikan diri lagi sama pompa yang membantu mesin ini kan. Jama jantung yang udah dibalikin, nyesuaiin dulu. Udah sesuai baru tenang. Tuhan gak seperti dokter itu. Badan kita dibikin baru napas kita. Sehingga apa yang dikatakan di situ adalah ada hidup pada kita. Nah, hidup itu bukan napas yang kita hidup napas saja. Makanya dibilang napas binatang pun ada. Padahal kan nggak ada diciptakan di Kejadian 2 ya. Tuhan menjadikan binatang, jadi dah ya, nggak ada di pasal 2. Tuhan menjadikan ikan itu dari batu air, lalu memberikan napas hidup, nggak ada juga. Tahu-tahu di pengkhotbah, napas binatang kembali pada penciptanya. Ini bagaimana sih? Yang salah itu kita. Karena menarik terlalu jauh apa yang nggak perlu ditarik.
Memisahkan pasal 2 dengan pasal 1 itu kegagalan banyak dalam menyelidiki kitab Kejadian. Karena itu para scholars, khususnya yang modern, artinya yang cenderung liberal lah begitu ya, mengatakan Kejadian 1, Kejadian 2 itu beda penulis. Karena dia bilang lain ini 1 sama 2. Kok cerita 2 begini gitu. Padahal Kejadian 1 itu adalah bagaimana Musa menggambarkan manusia adalah puncak dari penciptaan. Pasal 2 manusia adalah center of creation. Pusat dari ciptaan. Keren banget itu sebetulnya. Lalu pasal 3 begitu hebatnya indahnya. Pasal 3 gedebuk perak langsung jatuh. Hanya 3 lembar pertama sudah mengakibatkan lembar-lembar berikutnya di Alkitab jadi panjang banget sampai ke PB. Cuma 3 lembar pertama ya. Nah jadi balik clear ya. Jadi napas tidak terpisah dari tubuh. Tubuh itu begitu diciptakan ada napas hidup. Tetapi diberitahu pada pasal 2, napas hidup kita itu ada. Tapi tidak terurai terpisah. Ya, ini tubuhnya, ini napasnya. No. Itu sebab ketika berdosa, mati semuanya. Jelas ya. Jadi itu bukan 2 benda asing yang masuk ke dalam satu orang. Namanya Bigman Sirait ada 2 benda. Satu benda napas, satu benda Bigman. Lalu benda tubuh. Benda tubuh punya keinginan, benda napas punya keinginan. Enggak begitu. Nah itu yang saya bilang tadi, paham dualisme dari Hindu. Ya, bisa ngerti nggak? Ya, jadi pasal 2 dari kitab Kejadian tidak bicara itu. Sama seperti menjelaskan tadi yang saya bilang ya, kenapa perempuan diciptakan. Bukan karena Allah tidak tahu. Tapi kita dikasih tahu kenapa dia bikin 2. Karena itulah maunya dia. Pertama itu konsep suami istri. Kedua itu konsep masyarakat. Itu sebab individualistis tidak disukai oleh Alkitab. Karena manusia itulah komunitas. Makanya sebagai orang Kristen kita mesti pergi kemanapun memberitakan Injil. Itu tuh maksudnya. Komunitas tadi. Oke, good. Ada lagi? Ya, tolong ke Pak Tor ke depan. Ya, terima kasih. Saya teringat kepada Adam. Adam itu pada waktu di Taman Eden dikasih tahu larangan untuk makan buah yang terlarang. Begitu engkau makan, engkau mati. Nah, kalau dia mati, kemudian dia diturunkan atau dikeluarkan dari Taman Eden, tentu dia bertobat dan menemukan Tuhannya kembali. Tetapi kapan dia menemukan kehidupannya sehingga tidak dikatakan lagi dia tetap mati? Terima kasih. Bagaimana Adam? Bagi saya Adam tetap jadi misteri karena tidak clear. Yang jelas itu malah Habel. Darah orang benar itu berteriak, berarti Tuhan mengatakan dia benar ya. Kalau Kain udah clear, habis dia, mati. Lalu titik lagi Nuh, makin clear lagi, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Yang lain habis. Nuh itu keturunan dari Set. Yang habis itu berarti ada juga keturunan Set, plus keturunan Kain sudah nggak ada lagi di muka bumi sejak air bah. Yang ada sisa itu adalah keturunan Set, Nuh and family. Lalu Ham, Sem, Yafet nanti itu menjadi kan kalau Sem itu Semitic Asia gitu ya. Yafet itu yang kemudian banyak ke daerah Europe, Ham itu ke daerah Afrika. Nanti ini terus antropologi lagi lah ya, berkembang kawin sama ini jadi bangsa ini dan seterusnya lah itu. Nah, Adam tidak kita pernah mendengar secara utuh. Yang kita tahu cuma dia langgar, selesai itu dia beranak pinak, cerita habis ceritanya. Nah, justru menjadi menarik. Menariknya apa? Kita nggak bisa menyimpulkan Adam, tapi titik keselamatan baru kita mulai lihat di Habelnya. Apakah Adam bertobat? Kita juga nggak tahu. Dalam konteks pemahaman kita, karena tidak dikatakan maka Adam menyesali di dosa-dosanya lalu kembali pada Allah misalnya ya. Tapi kalau Habel darah orang benar berarti Tuhan membenarkan dia kan, clear sekali. Kau Kain, kau Kainnya dihukum. Nanti Nuh juga begitu. Nah mulai itulah kemudian bergerak secara progresif, makin hari makin kental, makin terang, ya sampai nanti di Musa. Nah Musa mundur ke belakang, Abraham, Nuh begitu ya, dan yang lain-lain ini
Itu kan namanya pra-Taurat ya. Hukum Taurat aja belum ada tuh Alkitabnya. Nanti sesudah zamannya Musa baru ada Taurat yang Pentateuch, 5 kitab itu. Lalu generasi dari nabi ke nabi sampai kemudian masa kegelapan 400-500 tahun mereka pulang dari pembuangan, Kristus datang. Digenapilah nubuat-nubuat yang ada di PL itu. Nah Kristus inilah menjadi terang benderang misteri keselamatan yang di PL itu. Yang masih bayang-bayang itu kan. Makanya Ibrani bilang, ketika dia datang, maka hidup itu seperti bayang-bayang yang dibuka. Hukum Taurat itu kayak bayang-bayang, begitu dibuka, oh ini toh gitu. Nah itu Kristus. Makanya anak domba itu ternyata menunjuk siapa? Kristus. Darah domba menunjuk siapa? Kristus. Konsep penebus menunjuk siapa? Kristus. Ya, kerajaan kekal menunjuk siapa? Ternyata bukan kerajaannya Daud loh, Kristus. Yang disebut rumah itu siapa? Ternyata bukan bait Allah, Kristus. Ya, itu sebetulnya ada nubuat di kalimat Tuhan kepada Daud di 1 Tawari 17 waktu dia mau bangun bait Allah. Nah, jadi kalau kita ngelihat progresifnya ini menarik. Sehingga kalau saya ditanya saya juga nggak berani jawab tuh kapan dia bertobatnya. Apa dia ketemu di sorga apa enggak? Saya harap sih ketemu, Pak. Paling enggak kan itu bapak moyang kita pertama ya. Kalau Kain nggak ketemu ya nggak apa-apa lah, masih ada Habel kan. Kira-kiranya sih memang menariknya Alkitab itu ada bagian yang sangat clear, ada yang enggak. Menyisakan pertanyaan. Tetapi justru bagi saya, di sisa-sisa pertanyaan itulah pentingnya kehidupan keberimanan. Seni ya Kristen hebat ya. Jadi dia bukan matematika 1 tambah 1 finish 2 gitu. Tapi harapannya itu ada dalam kepastian. Itu yang keren. Ya. Clear ya Pak ya. Jadi Adam itu memang kita nggak tahu. Tapi yang selalu kalau disebut di perjanjian baru, karena satu orang Adam berdosa, semua manusia berdosa. Kagak enak melulu judulnya. Tapi memang dia bertanggung jawab karena dia representasi manusia. Adam itu namanya manusia. Manusia itu namanya Adam. Hawa itu ibu segala bangsa. Arti dari nama itu. Ya maka representatif jangan bilang Adam yang dosa kenapa jadi kita yang kena. No. Kita anak Adam. Nggak bisa kita lari dari situ. Ya. Oke, good. Oh sorry saya tambah satu lagi. Dan di dalam silsilah ketika Adam turun ke bawah muncul Kristus kan ya. Baik di Matius maupun versi Lukas. Kemunculan Kristus itu apa? Memotong garis keturunan yang terkutuk karena si Adam kan. Tapi memang itu sudah dijanjikan Kejadian 3:15 kan. Keturunan perempuan itu. Maka lahirlah dari itu Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda. Karena dari Yehuda kan keluar kan. Dari Yehuda keluar dulu Raja Daud. Dari Raja Daud terus garis ke bawah maka datanglah Kristus. Nah dia memotong keturunan yang terkutuk, keturunan berdosa. Itu sebab dia lahir bukan karena perkawinan pria dan wanita. Dia dikandung dari Roh Kudus sehingga dia tidak terhisap pada dosa turunan itu. Wih keren itu loh. Dipotong sih, jeret. Tapi bayarannya mahal. Dia harus mati di kayu salib. Hebat ya. Darah suci. Tidak boleh kalau darah Bikman Sirait mati di kayu salib, darah Paulus nggak ada gunanya itu. Nggak bisa menebus dosa ya. Tapi darah Kristus yang tidak berdosa. Good. Ada lagi? Ya Pak Anan. Salam. Ya. Saya sangat gembira sekali Pak. Pandangan-pandangan Bapak hari ini berbeda jauh dengan 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya aja nggak ingat 2-3 tahun. Ya, nah, tapi kita nggak usah buka-bukaan di sini ya yang lalu kayak gimana. Yang sekarang aja. Dan mungkin itu ada pengaruh dari mati 3 kali barangkali ya Pak. Baik, saya tidak akan masuk ke sana. Jadi begini Pak. Manusia, bahasa Indonesia ini memang menarik. Kata manusia itu manas. Manas itu artinya berpikir. Jadi manusia adalah si pemikir. Nah, saya sepakat juga dengan Bapak bahwa dulu juga saya trikotomi dan dikotomi begitu getol. Saya coba untuk, tapi sekarang saya lebih condong ke seperti Bapak monokotomi barangkali. Jadi secara utuh manusia itu nih. Hanya di dalam penjelasan secara teologis, memang mau nggak mau. Kadang-kadang kita harus berbicara tentang apakah itu dikotomi atau trikotomi. Sebagai contoh begini, di dalam Roma 12 tadi Bapak katakan kan, kita harus menyerahkan seluruh tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu tubuh.
Tetapi kalau kita baca ayat yang ke bawah lagi dikatakan apa? Do not conform to the pattern any longer of the world, but be transformed by renewal of your mind. Jadi di situ ada diminta perubahan, bukan cuma tubuh yang kita serahkan, tetapi juga pikiran kita yang harus berubah. Memang selanjutnya nggak ada disebut jiwa di situ. Nah, bicara cuma tentang dua. Nah, kemudian ada dalam Lukas 24 contohnya, misalnya seperti waktu para murid membaca Alkitab, mereka nggak ngerti. Kemudian Tuhan Yesus membuka pikiran. Ya, membuka pikirannya sehingga para murid itu mengerti isi Alkitab. Nah, apakah Bapak setuju bahwa untuk kepentingan teologias kita juga tetap berbicara tentang trikotomi atau dikotomi? Terima kasih. Oke, justru dengan penjelasan itu makin bahaya. Kalau pikiran mereka dibuka berarti jiwa kan, berarti rohnya nggak kebuka-buka kan, gawat juga. Sehingga jiwa itu memberikan informasi, pikiran itu memberi informasi kepada rohnya. Waduh, ini mana gradasi? Justru problem kita, trikotomi itu adalah jebakan yang menakutkan sebetulnya. Jadi itu yang disebut pengaruh platonistik. Nah, seperti di Roma 12 tadi, agak lari sebetulnya. Persembahkan tubuhmu, lalu pasal 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata pentingnya bukan berubah. Itu transformasi. Reformasinya pembaruan budi. Dari mana pembaruan budi? Ketika engkau mengenal Tuhanmu, hidup bersama dengan Tuhanmu sebagai ciptaan yang baru, harusnya memberikan output apa? Perubahan itu. Jadi perubahan itu bukan saya merubah pikiran saya, tapi akibat dari pertobatan pasti berubah kan? Kalau nggak berubah tanda belum pertobatan kan, begitu sebetulnya. Makanya Paulus bilang, jangan lagi hidup seperti manusia lama yang menemukan kebinasannya. Hiduplah dengan manusia baru. Ini manusia baru yang mana ini? Tubuh, jiwa, apa roh yang dia maksud? Enggak di situ, justru sangat penting dalam berteologi meluruskan itu. Kita juga nggak bilang monokotomi, ya, totalisme. Karena memang ada keunikan, ada hati, ada keinginan, ada tubuh, ada berbagai hal. Tapi itu tidak diurai menjadi yang terpisah gitu. Ya. Kalau monokotomi itu kita menutup satu, tidak pengertian kesatuan. Kesatuan itu tidak ada macam-macamnya. Oh, ini jadi gawat lagi kan kita. Makanya enggak trikotomi, dikotomi, lalu kita lari ke monokotomi, totalisme. Jadi satu kesatuan yang utuh. Tapi dalam kesatuan yang utuh itu ya ada perasaan tadi, dan perasaan itu pun dua lagi kan. Bisa senang atau biasa-biasa, dan juga bisa sedih kan gitu ya. Nah, oleh karena itulah ini yang harus kita pahami, bagaimana membuat sesuatu pemahaman akan Kristus yang benar itu. Itu sebab saya pernah mengkritik gereja ribut transformasi di gereja. Datang republik ini reformasi. Itu balik-balik. Mestinya gereja yang reformasi, republik ini transformasi. Karena transformasi itu bisa berubah berdasarkan tatanan logika yang menurut kita baik. Hari ini saya pakai jas coklat, besok saya pakai jas hitam. Berubah kan ya? Penampilannya, warnanya. It's my choice. Tapi kalau saya pakai jas coklat, ya tetap nggak ada yang berubah. Ya. Dari segi pakaian, yang Tuhan mau kan oleh pembaruan budinya, sehingga output keluarnya yang kemarin jahat jadi tidak jahat kan. Gitu. Kalau berubah itu apapun bisa, medannya dari manapun bisa. Undang-undang dasar kita sudah diamandemen, ya kan ya, udah berubah. Misalnya dulu presiden nggak dibatasi, sekarang batasi 2 kali. Ada perubahan. Ya. Nah, apakah yang ini Alkitab maksud? Bukan. Perubahan ini adalah akibat pembaruan yang terikat kepada Alkitab, gitu loh. Terikat, dia nggak bisa lari dari sana dia. Jadi saya nggak bisa jadi orang Kristen sak maunya gitu loh. Menurut saya ini makin baik loh. Menurut kau Alkitab bilang enggak. Oh, kaget gitu ya. Lalu kita balik lagi, maka kita dibawa sehingga menjadi seperti Kristus. Berpikirlah perkara yang di atas bukan yang di bawah, kan kalimatnya gitu kan. Supaya kita sampai grade kita itu naik terus gitu. Ya. Nah, jadi di dalam hal seperti itu apa yang dikatakan di dalam Roma, pertama tubuh itu adalah all activity. Semua aktivitasmu, seluruh aktivitasmu tentu berkaitan juga dengan pikiranmu yang ada di dalam itu, berkaitan juga dengan sikap hidupmu. Nah, semua itu harus bersumber kepada pembaruan budi, yaitu oleh Roh Kudus yang mengerjakan pembaruan yang terus-menerus sehingga kita makin hari makin seperti Kristus, makin baru. Maka kalau makin hari makin baru, pasti hidupnya makin hari makin berubah. Udah otomatis tuh. Tapi kalau berubah bisa didesain.
Kita bisa mendesain perubahan di sini. Saudara kan orang Kristen, jangan apa dong, nggak senyum. Ayo senyum, bisa kan ya? Tapi senyum kan belum tentu juga Roh Kudus mau ya. Kalau senyum palsu buat apa? Kalimat Yudas itu, kalimat Yesus pada Yudas menarik ya. Dengan ciuman ini kau menyerahkan aku. Ciuman kan mestinya respek ya. Ternyata menyerahkan. Jadi sikap Yudas itu bukan sikap benar loh ternyata. Nah, standarnya apa? Karena Tuhan melihat ke dalam hatinya. Nah, itu sebab perlu konsistensi memang di dalam bagian ini. Sehingga dalam berteologi justru ini sangat penting. Ini bahayanya nanti pikiran kita itu terus bergerak nanti. Hanya kalau kita mikir A kita bilang dari Roh Kudus, padahal belum tentu. Betul ya? Ini Roh Kudus yang bicara. Makanya terlalu banyak gerejanya seenak perutnya aja ngomong lari sana sini. No. Dari mana kau tahu itu Roh Kudus ngomong? Ngomong di pikiran saya. Saya merasakan getaran. Ya kalau polamu adalah orang-orang yang punya sedikit schizofren atau sering berhalusinasi, bisa-bisa tiap hari ketemu Tuhan. Ya itu kan gawat juga ya. Wah dia ada berubah loh sekarang Pak. Dulu nggak pernah kebaktian, sekarang pernah kebaktian. Ya jangan lupa. Dulu nggak pernah kebaktian dia. Karena dia nggak tahu di gereja banyak cewek cantik, jadi sekarang dia rajin. Bisa kan ya? Why-nya itu kan kita nggak tahu. Perubahan yang patut dipertanyakan. Tapi kalau pembaruan oleh akal Roh Kudus pasti akan melahirkan perubahan yang update sesudut dengan itu. Nangkap ya? Nah jadi memang dalam terminologi kata tadi itu manusia berpikir ya sebetulnya dari Alkitab pun ya apa yang dikatakan oleh Alkitab beranak cuculah, taklukkanlah bumi. Itu Adam itu. Penakluk bumi, penguasa bumi, itu jauh lebih keren lagi. Ya, kalau berpikir itu masih terikat pada pemikiran Descartes, cogito ergo sum. Ketika aku berpikir, aku ada. I am a human because I am. Tadi pikir itu. Ya, nah, sehingga gambaran seorang filsuf Yunani, the thinker itu kan dia berpikir begitu ya. Di rumah saya juga ada satu patung saya beli tuh. Ya, karena itu to remind kita juga. Kalau kita berpikir memang satu produk hidup kita itu akan produktivitasnya tinggi. Ya, jadi kalau dalam berteologi memang justru harus kita hindari. Ya, good. Ya, Pak Budi. Sesudah Pak Budi satu terakhir, ada lagi nggak yang mau nanya? Sesudah Pak Budi, oke. Oh Pak Saud, oke. Makasih Pak buat penjelasannya. Saya percaya bahwa seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tidak ada kematian yang tadi Bapak juga jelaskan. Tetapi dalam grand design Allah bahwa manusia bakal jatuh sehingga sudah ada planning bahwa Kristus akan jadi penebus. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh, Adam dan Hawa kan sembunyi, menutupi auratnya dengan daun. Saat itu Allah berinisiatif pakai kulit binatang untuk menutupi Adam maupun Hawa. Tentu ada kematian di situ, yaitu binatang. Pertanyaan saya, saat nggak jatuh pun binatang juga nggak mati kan Pak. Nah saat itu Adam dan Hawa kan belum diusir dari taman itu, tapi sudah ada kematian di taman itu. Bagaimana penjelasannya nih Pak? Oke. Pertama, ya seandainya kita pinggirkan dulu lah ya. Namanya juga andai-andai kan. Faktual dia jatuh dalam dosa. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah berarti ada dosa di Taman Eden kan begitu kan? Iya dong, ada kematian itu. Karena waktu dia diberi hukuman, kau mati, sekarang keluar. Hukuman yang dia dengar situ dan dia keluar. Hati-hati. Justru Eden itu menjadi simbol kehidupan. Makanya dia di luar itu menjadi kematian. Maka ditutuplah pintu gerbang timur itu dengan api yang menyala-nyala. Itu simbolnya. Di Wahyu, nanti Kristus dikatakan di dalam Wahyu 21 ya, di sebelah timur terdekat pintu gerbang, utara bla 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 bla, maka dia akan membuka pintu itu. Dia yang megang kuncinya. Keren ya. Makanya
Gereja itu punya, kalau kita main perumpamaan gitu ya, punya pas sebagai orang benar itu. Bisa masuk ke situ. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, pintu timur ini menarik nih. Ditutup, dibuka. Sesudah Kristus datang yang kedua kali selesai, terbuka istilah. Sehingga secara simbolik ini menarik. Yang kedua, ada kematian di Taman Eden. Jangan lupa, Eden itu ada di bumi. Bukan Eden itu di sorga. Tetapi ketika diusir, itu satu dulu. Yang kedua, ketika diusir, hukuman diterima, langsung dia diusir. Matinya dia di luar, menjalani kematian itu di luar Eden. Karena nggak boleh ada yang mati di Eden, kau keluar. Sehingga Kristus mati, lalu membuka lagi pintu itu dan boleh masuk lagi. Tapi awas ya, saudara jangan ngomong sama saya nanti, Pak, taman itu Eden letaknya di mana? Saya bingung pula lagi nanti. Kalau saya jawab lagi nanti di daerah Irak. Oh kalau gitu Saddam Hussein bener dong Pak ya? Buset, panjang lagi ceritanya kan ya. Karena kalau geografis itu saudara bingung kenapa? Itu memang daerah sekarang Irak sekarang. Irak itu mundur ke belakang Babil. Babil itu yang menghancurkan Yehuda. Itu sebab Israel itu kalau orang bilang hebat, jago, bacalah sejarahnya. Israel itu paling panjang zaman pecundangannya. 1948 dia merdeka, 500 sebelum mereka terjajah-jajah, terombang-ambing. Di 500 itu lepas dari Babel mereka ke Persia, dijajah oleh di kekuasaan Persia yaitu Iran ya. Habis dari Persia Yunani, Roma. Habis Roma selesai kalah lagi, masuklah kafilah. Ya, lalu Timur Leng juga sempat menginjak-injak Israel, tapi nggak lama. Nah kemudian Salahuddin yang berkuasa cukup lama di sana, lalu disambung lagi dengan Ottoman, Kaisar Islam yang muncul dari Turki. Ada yang bangun Dome of the Rock itu yang gold itu. Kalau yang aslinya Al-Aqsa yang hitam itu dibangun oleh Sultan Salahuddin. Di bawahnya itulah Bait Allah yang sudah dihancurkan tahun 70 oleh Kaisar Titus. Makanya ngurus PBB-nya susah itu. Pajak bumi bangunannya itu susah itu. Siapa punya itu. Itu ribetnya. Nah jadi balik lagi ke Taman Eden tadi, ya menghidupi dosa itulah justru kau sudah berdosa, kau mati, kau langgar, keluar kan gitu kan. Hancur babak belur lah dia di luar itu. Di Taman Eden sudah enak-enak makan, bangun, tidur, tinggal petik kan. Terpaksa di luar sana dia berkeringat, semak duri menghalangi kan gitu. Nah, makanya disebut manusia itu memang dari dulu juga makhluk pekerja. Cuma dulu bekerja dalam kesempurnaan hidup, sekarang bekerja dalam ketidaksempurnaan hidup. Karena itu kerja ada untung, ada rugi. Nah itulah kerja. Tidak ada kerja enak-enak. Saya mau cari kerja ada nggak Pak? Yang enak-enak gajinya besar. Ya kan ada. Ngerampok aja ya. Tapi itu pun nggak enak kalau ketangkep. Pak nggak pakai ketangkep. Ada. Kerja besar, gaji besar, santai nggak ketangkap. Apa? Ya tidur kau, mimpi lah kau. Pasti hebat itu kan kalau mimpi kan, nggak ditangkap, nggak dia terserah kau lah mau kau mimpi apa di situ. Tetapi menarik kalau kita lihat konsekuensi sesudah keluar dari Taman Eden. Clear ya? Jadi justru matinya itu simbolnya menarik. Keluar kau dari kehidupan ini. Tetapi nanti yang saya bilang tadi, nanti kalian baca Wahyu 21 ya di rumah ya. Saya pernah PA-kan Wahyu itu, saya juga senengnya setengah mati itu. Ya. Menarik sekali. Sehingga konsistensi Kejadian ke Wahyu itu jawabannya banyak banget. Wah ini yang dulu loh. Wah ini yang dulu loh. Terus Wahyu juga seringkali menunjuk peristiwa keluaran. 10 tulah kan gitu ya. Itu seringkali ditunjuk. Kejahatan Sodom Gomora itu muncul di Wahyu. Jadi semua nanti yang di perjanjian lama ini ya. Taman Eden, pintu timur ditutup, dibuka, muncul di Wahyu. Lalu Nuh yang percaya, nanti muncul lagi bentuk ceritanya di Wahyu. Terus nanti Musa dan Elia muncul di Wahyu, itu yang disebut dua saksi. Ya. Kemudian muncul lagi di Wahyu peristiwa Sodom Gomora dikatakan, termasuk peristiwa Yerusalem penyalipan di Wahyu juga dibicarakan. Tapi menarik, dia dibunuh ya di tanah suci yang disebut Sodom itu. Kita bingung ya, padahal Yesus dibunuhnya di mana? Halo? Yerusalem, kenapa disebut Sodom? Begitulah murkanya Allah terhadap Yerusalem. Wah kalau baca itu keren. Makanya pernah Yesus meratapi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Engkau seperti apa? Siapa yang ingat?
Engkau seperti, gak ada yang ingat ya? Itulah kalian. Engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Berkali-kali aku coba mengumpulkanmu, tapi engkau terus lari dan tidak mau. Gambaran itu mau menggambarkan sebetulnya bukan Tuhan Yesus gak berdaya, tapi bagaimana kebebalan, kekerasan hati Israel itu. Itu diucapkannya di satu gereja yang disebut sekarang gereja Air Mata, yang kalau kita duduk di sebelah sini itu di Bukit Zaitun, seberang situ itu Bukit Sion, itu kan kecil saja ya. Nah Bukit Sion itu yang bait Allah. Saya kalau di situ duduk dan orang sudah selesai renungan, saya kalau duduk, saya lihat itu ya, saya nangis. Berapa dia seringkali meratapi hidupku. Ya. Bigman, kau ini lari lagi, salah lagi. Saya pikir-pikir, iya Tuhan. Tolong aku. Bigman, kau ini kadang-kadang masih ragu pemeliharaanku. Entah sudah berapa kali kutunjukkan padamu betapa berkuasanya aku. Iya, saya kadang-kadang memang suka takut juga terhadap satu situasi. Ampuni aku Tuhan. Oh itu kalau di situ ya, saya suka ke Israel itu begitu saudara. Ada tempat-tempat di mana kita duduk diam menapak tilas ya, tapi tidak boleh diangker-angkerkan gitu ya. Banyak orang di kubur Yesus itu diciumnya itu yang di Yerusalem itu. Saya bilang hati-hati kok banyak kuman itu. Dicium pula lagi lantai itu, yang ada gambar bintang itu kan. Diinjak orang udah berkali-kali itu, udah nggak tahu lagi segala macam di situ ya. Tapi itulah orang Kristen, kadang-kadang yang diambilnya cuma unsur magisnya gitu ya. Kiranya kita nggak di situ. Siapa yang belum pernah ke Israel coba angkat tangan. Angkat tangan lu tinggi-tinggi yang belum pernah. Oke. Ya, yang pengen tapi belum pernah jalan tapi pengen. Ya udah jalan sama saya ya. Jadi kalau rasanya sih saya pernah selalu di ujuk-ujuk sama teman-teman, Pak kita pergi satu gereja. Saya bilang kalian yang ngatur lah. Tapi cukup Israel saja sebetulnya 7 hari juga bisa. Berangkat Senin pulang Sabtu, jadi nggak usah kemana-mana. Di situ tok. Ya nggak ada Mesir, nggak ada ini. Kita belajar Bible-nya saja. Ya. Nanti siapa yang mau jadi koordinator silakan. Tapi koordinator tidak boleh ngambil untung ya. Kan 10-1 bawa cuma 20 dia nguntung 1, jahat lu. Nggak boleh gitu ya, sehingga bisa price-nya dihitungin. Nah yang mau tadi angkat tangan ya berdoalah ya, Tuhan menolongmu, membuka jalan padamu ya. Oke kita berdoa ya. Merenungkan firman-Mu, memaknai hidup dalam keimanan kami. Kami tersentak. Betapa rapuhnya kami ya Tuhan. Betapa tidak berdayanya kami. Betapa gelapnya jalan hidup ini. Tapi disitulah ketercengangan kami. Karena bersamamu, hidup itu terang. Dalam kepastian, bahkan sesudah kehidupan berlalu. Ampuni kami kalau kami seringkali bisa tahu dengan akal budi kami ini, tapi tidak taat melakukan dalam hidup ini. Ampuni kami kalau dunia seringkali lebih menarik perhatian kami ketimbang kebenaran-Mu ya Allah kami. Ampuni kami kalau kami berpikir hidup kami terjamin karena banyaknya uang kami ketimbang dalam percaya kami kepadamu. Ampuni kami ketika kami melayani kalau ada sisa waktu atau keuangan kami cukup baik, tapi kami lalai dan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami supaya kami boleh senantiasa hidup benar di hadapan-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan menolong gereja-Mu. Rencana kerja, program kerja, Tuhan tolong kami. Semua rekan-rekan pelayan sadar ingatkan kami. Tak hanya berorganisasi dalam satu struktur organisasi, tapi bagaimana kami juga terlibat penuh menjadi model bagi sesama. Ajar kami sebagai gembala supaya bisa juga ditiru dan digugu oleh umat. Karena kami tahu ketika kami gagal kami akan berhadapan dengan-Mu. Ajar kami yang melayani
tak sekadar naik di atas mimbar, tapi boleh menjadi saksi yang menggairahkan yang hidup. Ajar kami, sehingga dalam hidup kami semua kami lakukan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makin hari dalam kesadaran pengenalan firman, kami terus menguji dan mengukur segala sesuatunya, bukan dengan nilai diri, tapi nilai firman yang abadi itu. Sehingga perubahan-perubahan itu nyata oleh karena pembaruan yang terus menerus dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami kekasih Terry yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Tuhan yang jamah dia. Tuhan yang sembuhkan dia dalam belas kasihan Tuhan. Pulihkan dia. Berkati dokter yang menangani obat yang dimakannya, proses yang dijalaninya. Dan hamba pun berdoa di dalam sakitnya. Justru Tuhan berbicara dan membawa dia memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Karena kami percaya dalam rancang bangun Allah tak ada yang salah. Maksud-Mu indah, mampukan kami mengerti dan memahaminya secara penuh. Terima kasih Bapa, tiap anggota jemaat kami yang tidak hadir hari ini di kesulitan, kesusahan mereka, Tuhan juga menjaga, melindungi, menolong, menuntun, membimbing, menyembuhkan mereka dan mengajar mereka supaya terus hidup beriman kepadamu. Keluarga kami serahkan sebagai suami, istri, orang tua, anak, mertua, mantu, besan. Dalam hidup berkeluarga, ajar kami menikmati kehidupan secara bertanggung jawab, berjalan dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdiri saudaraku yang kekasih, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.